Catatan. A. Asmaul khamsah atau 5 isim adalah namanya asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah abuka, akhuka, hamuka, hamuki, fuka, dhumalin. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhumalin. Ini asmaul khamsah. Harus kita ketahui karena asmaul khamsah ini i'rabnya beda dengan isim-isim biasanya. Kalau isim biasanya contoh isim mufrad tanda rofaknya dengan dhammah, maka nanti asmaul khamsah tanda rofaknya bukan dengan dhammah tapi dengan wawu. Nah, jadi asmaul khamsah adalah abu, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuki, iparmu, fuka, mulutmu, dhumalin, ini artinya pemilik harta. Dhumalin, pemilik harta. Dzul bait, pemilik rumah. Dzus sayyarah, pemilik mobil, dan seterusnya. Nah, ini asmaul khamsah. Harus kita hafalkan. Kemudian asmaul khamsah yang B. Asmaul khamsah tanda i'rabnya dengan huruf. Asmaul khamsah ini tanda i'rabnya menggunakan huruf. Ada dengan wawu, kalau rofa dengan wawu, ja'a abuka. Kalau nasab nanti dengan alif. Ro'aitu abaka. Kalau jar nanti dengan ya, marartu bi abika. Jadi asmaul khamsah tanda i'rabnya menggunakan huruf wawu, huruf alif, huruf ya. Itu syaratnya jika dimudhofkan. Jika disandarkan, itu dimudhofkan, disandarkan. Itu pun disandarkannya ke selain ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang menunjukkan arti saya. Jadi harus disandarkan. Jadi kalau sandarkan ke Abu Zaidin, bapaknya Zaid. Jadi pokoknya harus disandarkan. Apa disandarkan ke domir, abuhu. Pokoknya tidak disandarkan ke ya mutakalim. Nanti kalau disandarkan ke ya mutakalim, maka tanda i'rabnya bukan dengan wawu tapi dengan harokat. Kemudian syarat yang kedua, yang pertama harus dimudhofkan, yang kedua harus bentuk mufrad. Abun harus bentuk mufrad. Nanti kalau bentuknya jamak, abun, abawani, abau, al-abau. Nanti kalau dibentuk jamak, nanti tanda i'rabnya menggunakan harokat. Yang ketiga, tanda harus tidak ditasghir, tidak dalam bentuk tasghir. Abun, kalau abuka itu, kalau nanti tasghir abun itu menjadi ubayun, ubayyuka, itu nanti tanda i'rabnya bukan dengan wawu tapi dengan harokat dhammah. Jika tidak demikian, maksudnya tidak dimudhofkan atau dimudhofkan tapi ke ya mutakalim, atau dia tidak mufrad, bentuknya bentuk tasniyah atau bentuk jamak. Yang ketiga, dia bentuknya tasghir, di tasghir. Jika tidak demikian, maka tanda i'rabnya dengan harokat. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka tanda i'rabnya dengan harokat. Contoh, ja'a akhun. Itu. Kalau tidak dimudhofkan, maka bentuknya ya dengan ja'a akhun, ja'a abun. Kalau dia tidak dimudhofkan, maka i'rabnya itu menggunakan harokat. Ja'a akhun, ja'a abun. Kalau dimudhofkan, i'rabnya menggunakan huruf ja'a buka. Tapi kalau tidak disandarkan sendirian, maka i'rabnya dengan harokat. Ja'a akhun. Au akhi, atau dia dimudhofkan tapi dimudhofkan ke ya mutakalim. Ja'a akhi, datang saudaraku.
Akhi ini juga tanda i'rabnya menggunakan harokat, tapi i'rabnya dikira-kirakan. Nah, itu. Jadi akhi itu fa'il dari ja'a, fa'il hukumnya rofa'nya dengan doman, domanya karena isim mufrad, di mana domanya dikira-kirakan di huruf sebelum ya. Mana huruf sebelum ya? Kho. Nah, jadi domahnya itu dikira-kirakan di kho ini. Kenapa kok menjadi kasro? Ya untuk menyesuaikan dengan huruf ya, karena harokat yang sesuai dengan huruf ya adalah kasro. Nah, nanti kalau kita akhui, nah itu kan ya kurang enak lah, jadi baca akhi. Jadi dibaca akhi. Nah, kenapa dibaca kasro? Ya karena untuk menyesuaikan huruf ya. Nah, harokat yang sesuai dengan huruf ya adalah kasro. Nah, gitu. Jadi akhi, kalau asmaul khamsah disandarkan ke ya mutakalim, maka tanda i'rabnya dengan harokat, tapi harokatnya dikira-kirakan. Atau ikhwan, nah, itu bentuknya dibentuk jamak. Ja'a ikhwan. Akhun jamaknya ikhwanun. Ikhwanuka masalah. Tetap ja'a ikhwanuka. Datang teman-temanmu. Ikhwanuka, akhun jamaknya ikhwan. Karena dia bentuk jamak, maka tanda i'rabnya bukan dengan huruf tapi dengan harokat. Au ukhayyun, atau dia itu ditasghir. Ja'a ukhayyun, ukhayyuka masalah. Ukhayyuka, datang saudara kecilmu. Ja'a ukhayyuka, 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 datang saudara kecilmu. Nah, jadi asmaul khamsah, tanda i'rabnya menggunakan huruf, baik rofa dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, itu harus memenuhi syarat. Yang pertama harus dimudhofkan. Yang kedua, dia itu dalam bentuk mufrad. Yang ketiga, tidak dalam keadaan ditasghir. Nah, itu. Jadi harus dimudhofkan, mudhof dengan syarat mudhofnya bukan ke ya mutakalim ya. Mudhof dengan syarat mudhofnya bukan ke ya mutakalim. Kemudian dia itu harus mufrad. Yang ketiga tidak ditasghir. Kalau asmaul khamsah memenuhi 3 syarat ini, maka tanda i'rabnya menggunakan huruf abuka, abaka, abika. Tapi kalau tidak memenuhi syarat tadi, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat. Akhun, akhi, ikhwanuk, ukhayyuk, menggunakan harokat kalau tidak memenuhi syarat yang ada. Kemudian hamun, nah itu. Hamun yang bermakna ipar adalah saudara suami. Hamun itu adalah saudara suami atau akhuz zauj. Oleh karena itu mudhaf ilaihnya harus mu'annas yang merujuk kepada istri dari suami tersebut. Jadi pembacaan hamu harus pakai hamuki. Nah, itu. Nggak boleh hamuka, harus hamuki karena hamun itu adalah saudara suami. Nah, itu. Contoh, Zaid dia itu menikah dengan Fatimah. Z menikah dengan Fatimah. Z punya saudara. Z punya saudara namanya Ahmad. Nah, Z punya saudara namanya Ahmad. Lah, Ahmad ini namanya Hamun, saudara suami. Nah, saudara suami, atau kalau dilihat dari Fatimah, Ahmad ini adalah ipar. Nah, itu. Saudara ipar. Seandainya suatu saat Ahmad ini datang, nah itu, datang ke rumahnya Fatimah atau ke rumahnya Z dan Fatimah ini, saya mengatakan kepada Fatimah,
Ya Fatimah, ja'a hamuki. Nah, gitu. Ja'a hamuki. Saya ngomongnya ke Fatimah. Ahmad datang ke rumahnya Zaid dan Fatimah. Saya bilang ke Fatimah, ya Fatimah, hei Fatimah, ja'a hamuki, datang iparmu. Nah, itu harus pakai hamuki. Kenapa? Karena memang yang yang mukhotob atau yang disandari dari hamu adalah perempuan. Hamuki, datang saudarimu. Datang apa? Saudaramu, datang saudara iparmu. Ja'a hamuki. Atau ja'a hamuha, datang saudara iparnya Fatimah. Intinya hamu ini mudhof ilaihnya harus berupa perempuan. Karena memang hamun itu adalah saudara dari suami. Ahuz zauj. Jadi mukhotob, seandainya mukhotob, yang dikhitobi adalah Fatimah, istri dari Zaid. Ja'a hamuki, datang saudara iparmu. Nah, itu berhubung dengan hamun. Jadi mukhotob mudhof ilaihnya harus hamuki atau hamuha. Nggak boleh hamuka. Kemudian yang D, famun bisa menjadi bagian asmaul khamsah jika huruf mimnya dibuang. Famun itu artinya mulut. Itu bisa menjadi mulut kamu. Ini bisa menjadi asmaul khamsah kalau mimnya dibuang. Famun artinya mulut. Nah, itu. Kalau mimnya nggak dibuang, maka dia bukan termasuk asmaul khamsah. Kalau bukan termasuk asmaul khamsah, nanti tanda i'rabnya menggunakan harokat. Contoh hadza famuka. Ini mulutmu, gitu kan. Menggunakan dhamma, hadza famuka. Hadza famuka, menggunakan harokat dhamma. Tapi kalau mimnya dibuang, hadza fuka. Nah, kalau mimnya dibuang, maka tanda i'rabnya bukan dengan dhamma tapi dengan wawu. Jadi famun bisa menjadi termasuk asmaul khamsah kalau mimnya dibuang. Artinya tetap sama, yaitu mulut. Kemudian yang E, dhu. Dhu artinya sama dengan sohib, yang berarti pemilik atau yang mempunyai. Nah, itu. Dan ada ana dzul bait, saya pemilik rumah. Wa dzus sayyarah, dia pemilik mobil, dan seterusnya. Contoh, hadza kitabun dzu suwarin. Hadza kitabun dzu suwarin. Artinya ini adalah kitab yang bergambar. Hadza kitabun dzu suwarin. Ini adalah kitab yang bergambar. Kitab yang mempunyai gambar. Yang mempunyai gambar. Ini kitab yang mempunyai gambar. Dalam bahasa bebas kita, ini adalah kitab yang bergambar. Inilah buku yang bergambar. Itu. Contoh lagi, ini adalah baju yang berkantong atau yang bersaku. Ini adalah baju yang bersaku. Tinggal aja. Hadza saubun dzu jaibin. Jaibin itu saku. Ini adalah baju yang bersaku. Maksudnya baju yang mempunyai saku. Jadi penggunaan dzu bisa seperti ini. Selain digunakan seperti wa dzu malin, dia pemilik harta, atau wa dzu sayyarah, dia pemilik mobil, bisa juga kita buat susunan seperti ini. Hadza saubun dzu jaibin. Ini adalah baju yang bersaku. Hadza kitabun dzu suwarin. Ini adalah kitab yang bergambar. Dibaca dzu. Di sini kenapa? Karena di sini susunannya menjadi naat. Nanti kita belajar naat atau sifat. Naat itu harus mengikuti yang disifati. Karena yang disifati kitabun ini adalah rofa, maka di sini juga harus dibaca rofa. Sama-sama karena yang dibaca karena yang man'utnya yang disifati itu dibaca rofa, maka dzu di sini juga harus dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dengan wawu. Karena dzu termasuk
asmaul khamsah, yang mana tanda rafa'nya dengan wawu. Kemudian F, af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Alif tasniyah, dhamir jamak, wawu jamak, atau dhamir muannas mukhatabah. Af'alul khamsah diketahui dengan bentuk wazannya sebagai berikut. Kalau kita mengetahui bentuk wazannya ini, tinggal kita kiaskan ke yang lainnya saja. Contoh yaf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu. Yaf'alani itu artinya dia. Nah, yaf'alani mereka berdua. Yaf'alani, taf'alani itu artinya kamu berdua, laki-laki atau mereka berdua perempuan. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, yaf'aluna artinya mereka banyak laki-laki. Taf'aluna kalian laki-laki. Taf'alina kamu perempuan. Nah, kalau kita itu wazan-wazannya. Nah, pokoknya kalau ada fi'il kok mengikuti wazan tadi itu maka disebut af'alul khamsah. Contoh yajlisu, berarti yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Itu namanya bentuk af'alul khamsah. Yaktubu, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Itu juga namanya bentuk af'alul khamsah. Kalau kita sudah hafal wazannya, pokoknya yang bersambung dengan alif tasniyah atau bersambung dengan wawu jamak, bersambung dengan ya muannas mukhatabah, itu disebut dengan af'alul khamsah. Yang mana af'alul khamsah nanti tanda rofaknya dengan subutun nun, nanti tanda nasabnya dengan membuang nun, begitu juga dengan tanda jazmnya. Itu af'alul khamsah. Kita hafalkan wazan-wazannya, nanti bisa kita kiaskan ke yang lainnya. Cara membaca tabel di atas bisa diterapkan di tabel-tabel i'rab berikutnya, gitu ya. Di tabel i'rab rafa itu kan ada cara membaca tabel. Nah, itu membaca tabel itu bisa diterapkan di tabel-tabel berikutnya, nanti ada tabel yang membahas tentang i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm. Itu cara membacanya sama dengan kita membaca di tabel di i'rab rafa.